Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita akan eh, membahas topik yang telah ada di dalam portal rekan-rekan mahasiswa. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan eh, mengingatkan teman-teman terkait dengan perkuliahan kita selama satu semester ini. Ada 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi yang sama-sama harus kita pahami dan ketahui. Yang pertama, dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh civitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Yang kedua, seluruh civitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati serta memperingati hari besar Islam dan berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademika harus mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar, Yayasan Kebijakan Mutu, visi dan misi, serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. 5. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. 6. Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. 7. Wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket alma mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cindera hati Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. 8. Melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh atau setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri, serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan masyarakatkan, serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun dan mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Keempat, visi Universitas Pembangunan Pancabudi yaitu menjadi perguruan tinggi yang swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sedangkan visi prodi akuntansi menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi yang berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. 2. Mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Misi prodi akuntansi, kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi, sumber daya manusia, dosen seperti kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi, berstandar internasional, kerjasama secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi.
Rekan-rekan mahasiswa, saya ingin menyampaikan ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah, tauhid, dan melaksanakan syariat sesuai seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, sederhana, jujur, apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak berguncing, berbuat baik dan mengubah dan respek, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Dan yang ketujuh, patuh pada pimpinan dan mentaati peraturan. Sedangkan budaya Unpad, budaya peradaban bersih, budaya peradaban hemat energi. Di pertemuan kali ini saya juga akan menyampaikan kontrak belajar kita. Ada beberapa penilaian, komponen penilaian dalam semester ini. Yang pertama etika sebanyak 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dan pastinya rekan-rekan eh, saya mintakan untuk mematuhi segala tata tertib dan kedisiplinan dari selama perkuliahan berlangsung. Saya akan mencoba menyiapkan dan memaparkan materi kita di hari ini untuk pertemuan terkait dengan eh, nah, saya akan cek di dalam portal metode perhitungan persediaan. Saya akan share screen. Ya, Em, rekan sekalian, ya, saya akan menyampaikan bahwasannya di review materi sebelumnya, ya materi sebelumnya menekankan bahwa aset lancar adalah aset yang dapat direalisasikan dalam jangka waktu 1 tahun dan atau satu siklus operasi, termasuk kas, piutang, dan persediaan. Pencatatan piutang nanti akan dibahas melalui beberapa metode, mulai dari metode konvensional menggunakan jurnal dan kartu piutang, metode posting langsung, metode tanpa buku pembantu, metode komputerisasi yang memungkinkan pembaruan data secara cepat dan real time. Selanjutnya, materi yang berikutnya menjelaskan penilaian persediaan menggunakan 3 metode utama. FIFO yang menjual barang pertama masuk, kemudian LIFO atau LIFO yang menggunakan last in first out, yang menggunakan barang terakhir masuk untuk penjualan, dan average yang menghitung biaya rata-rata barang tersedia untuk dijual. Setiap metode memiliki kelebihan, ya, kekurangan, dan dampak yang berbeda terhadap HPP, laba, serta persediaan akhir. Materi ini memberikan dasar penting untuk menguasai pencatatan transaksi aset lancar secara benar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Ada beberapa hal yang menjadi capaian pembelajaran ini, yaitu menjelaskan konsep klasifikasi dan karakteristik aset sesuai dengan standar akuntansi, termasuk perbedaan aset lancar dan tidak lancar, menganalisis dan menerapkan metode pencatatan persediaan, FIFO, LIFO, dan metode rata-rata dalam menentukan harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan, menghitung nilai persediaan awal, pembelian, HPP, dan persediaan akhir dengan menggunakan metode arus biaya yang berbeda, serta mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan. Menyusun jurnal akuntansi dan melakukan pencatatan yang tepat terkait transaksi yang mempengaruhi aset lancar, termasuk piutang dan persediaan. Menginterpretasikan hasil perhitungan HPP dan persediaan akhir untuk pengambilan keputusan manajerial seperti penentuan harga jual, evaluasi kinerja, dan strategi persediaan. Sini ada beberapa pusaka yang menjadi landasan, ya, terkait dengan pengantar akuntansi dan beberapa referensi yang digunakan. Eh, di topik kali ini terkait dengan persediaan, saya ingin menyampaikan bahwasannya persediaan merupakan salah satu aset penting, ya, dalam perusahaan karena secara langsung juga mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan atau disebut dengan HPP, laba kotor, dan nilai aset pada laporan keuangan. Untuk mencatat dan menilai persediaan dengan tepat, eh, beberapa perusahaan harus memilih atau perusahaan itu harus memilih metode arus biaya persediaan yang sesuai.
Tiga metode yang umum digunakan adalah FIFO, LIFO, dan metode rata-rata. Setiap metode ya memiliki asumsi aliran biaya yang berbeda sehingga menghasilkan nantinya nilai HPP dan persediaan akhir yang berbeda pula. Pemilihan metode yang tepat membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang akurat, konsisten, serta sesuai dengan karakteristik bisnis dan standar akuntansi yang berlaku. Nah, metode perhitungan persediaan ya. Eh, Metode memahami sistem pencatatan dan perhitungan arus biaya persediaan untuk pengelolaan inventory yang efektif. Metode arus biaya persediaan mengapa penting? Karena metode arus biaya menentukan bagaimana nilai persediaan itu dihitung dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Pemilihan metode yang tepat untuk mempengaruhi laba bersih pajak dan pengambilan keputusan bisnis. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan bergantung pada jenis bisnis dan kondisi pasar. Nah, jadi dua metode utama tadi adalah FIFO dan Bridge. Kedua metode ini dulu diakui secara internasional dan dapat diterapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau kita melihat metode FIFO, ya first in first out, barang masuk itu yang barang pertama keluar. Ya. Kenapa? Karena persediaan yang dibeli atau diproduksi lebih awal itu dicatat terlebih dahulu dan kemudian barang yang masuk pertama akan dijual atau digunakan terlebih dahulu dalam proses produksi. Sehingga nilai akhir dari persediaan itu berdasarkan harga pembelian yang terbaru. Apa sebenarnya keuntungan metode FIFO? Ya, yang pertama nilai persediaannya lebih realistis. Kenapa? Karena persediaan akhir mencerminkan harga pasar terkini karena menggunakan pembelian yang terakhir. Kemudian cocok untuk produk yang mudah rusak. Jadi ideal untuk barang dengan masa kadaluarsa seperti persediaan makanan, obat-obatan, dan produk segar. Kemudian mudah dipahami karena konsep yang sederhana dan logis mengikuti alur fisik barang yang sebenarnya. Nah, dibandingkan dengan metode average atau rata-rata, metode rata-rata ini menghitung nilai persediaan dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang dari semua unit tersedia yang tersedia untuk dijual selama periode tertentu, ya. Nah, di mana untuk menghitungnya adalah pembelian baru, ya. Setiap pembelian ditambahkan ke nilai persediaan, nah, dia menghitung-hitung rata-rata itu di mana total biaya dibagi total unitnya dan harga rata-rata baru digunakan untuk penjualan berikutnya. Nah, rumus yang digunakan adalah harga rata-rata sama dengan total biaya persediaan dibagi total unit tersedia. Jika dibandingkan antara FIFO dan non-average, ya metode FIFO persediaan akhirnya bernilai lebih rendah. Sorry, metode koreksi ya. Metode FIFO persediaan akhir bernilai lebih tinggi dan saat harga naik. Sedangkan metode average itu nilai persediaannya lebih stabil. Kemudian laba lebih tinggi dalam inflasi pada metode FIFO, sedangkan metode average laba lebih moderat. Di metode FIFO pajak lebih tinggi, sedangkan di metode average pajak lebih rendah saat inflasi. Kemudian mencerminkan alur fisik di metode FIFO. Di metode FIFO lebih kompleks dalam pencatatan, sedangkan di metode average meratakan fluktuasi harga dan lebih sederhana dalam perhitungan. Nah, kalau kita membahas sistem pencatatan persediaan, ya, ada dua pendekatan utama dalam mencatat transaksi persediaan. Yang mana yang pertama adalah menggunakan metode fisik atau periodik, di mana di tahap awal periode persediaan awal dicatat, selama masa periode atau selama periode pembelian persediaan atau pembelian barang itu dicatat dalam akuan pembelian terpisah. Di akhir periode perhitungan fisik akan dilakukan, ya, dan dilakukan penyesuaian sehingga HPP dihitung dan jurnal penyesuaian itu dibuat. Ada yang menjadi catatan atau concern adalah karakteristiknya tidak ada pencatatan real time untuk setiap penjualan. HPP itu dihitung di akhir periode dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir itu adalah HPP atau harga pokok jualan. Nah, beda dengan metode perpetual atau terus-menerus, di mana pencatatannya real time, setiap transaksi, pembelian dan penjualan langsung dicatat ke akun persediaan. Sehingga ada update otomatis, saldo persediaan dan HPP diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi transaksi.
Kontrolnya pasti lebih baik, memungkinkan monitoring persediaan secara kontinu dan deteksi cepat atas kehilangan atau pencurian dari persediaan itu sendiri. Metode ini memerlukan sistem komputer atau software akuntansi untuk efisiensi maksimal, namun memang memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Harga pokok persediaan, pada harga pokok persediaan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang yang masih tersedia di gudang pada akhir periode. Harga beli, ya harga beli merupakan harga faktur dari pemasok, kemudian biaya angkut, ongkos kirim dan transportasi, eh, kemudian ada potongan, ya potongan diskon dari dan rater pembelian, juga ada biaya lainnya, asuransi biaya masuk, handling dari persediaan. Untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP, ya HPP adalah total biaya persediaan yang telah terjual selama periode tertentu. Perhitungan HPP sangat penting untuk menentukan laba kotor perusahaan, di mana persediaan awal atau nilai persediaan di awal periode ditambah pembelian bersih, total pembelian dikurangi retur dan potongan, barang tersedia dijual atau total barang yang siap untuk dijual, dikurang persediaan akhir menjadi nilai persediaan yang tersisa, dan harga pokok penjualan, ya biaya barang yang terjual. Dampaknya, dampak HPP terhadap laporan keuangan. Pengaruhnya terhadap laba, HPP adalah komponen terbesar dalam perhitungan laba kotor, di mana rumus dasarnya adalah laba kotor sama dengan penjualan dikurang HPP. Semakin tinggi HPP, semakin rendah laba kotor, sehingga oleh karena itu pemilihan metode perhitungan persediaan atau FIFO atau average akan mempengaruhi besarnya laba yang dilaporkan, jumlah pajak yang harus dibayar, penilaian kinerja perusahaan, keputusan manajemen strategis. Rekan-rekan mahasiswa, di sini kita bisa melakukan atau mengambil kesimpulan. Yang pertama, pemilihan metode yang tepat. Ya, Vivo cocok untuk produk mudah rusak dan memberikan nilai persediaan yang realistis. Average cocok untuk bisnis dengan fluktuasi yang tinggi, harga yang tinggi dan memberikan hasil yang lebih stabil. Sistem pencatatan yang sesuai, metode fisik lebih sederhana dan murah, cocok untuk bisnis kecil. Ya, lebih baik metode perpetual memberikan kontrol lebih baik dan informasi lebih real time. Ideal untuk bisnis yang modern. Kemudian perhitungan yang akurat, ya penghitungan yang akurat. Harga pokok persediaan HPP harus dihitung dengan cermat, ya karena berdampak langsung pada laporan laba rugi dan pengambilan keputusan bisnis. Sehingga pemahaman yang baik tentang metode-metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan secara efektif dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Nah, latihan soal ya, ada beberapa pertanyaan, silakan rekan-rekan untuk eh, menjawab dengan referensi yang ada, dan silakan nanti kita akan berdiskusi terkait dengan jawaban dari latihan soal. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, khususnya di mata kuliah dengan topik persediaan di semester ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.